Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Awan Putih. Kali ini kita akan bahas tentang web server. Kita mulai dari pengenalan web server. Jadi, web server itu adalah sebuah software ya yang memungkinkan sebuah mesin, virtual machines atau server untuk menerima dan merespons request atau permintaan dari mesin lain ya, entah itu laptop yang terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi misalkan teman-teman nge-request ke server facebook.com gitu ya. Nah, itu pada dasarnya di servernya Facebook itu ada web servernya. Jadi mungkin hampir semua atau bahkan semua ya web-web di dunia pasti ada web servernya. Jadi dia itu memungkinkan untuk merespon dan juga mengolah lah ibaratnya. Request-request dari mesin-mesin lain atau laptop-laptop di seluruh dunia yang terkoneksi ke internet. Fungsinya adalah untuk merespon menyajikan konten web seperti HTML, gambar, ya, terus video kepada pengguna yang mengaksesnya melalui browser web. Nah, cara kerja web server itu sendiri, jadi ketika pengguna mengetikkan alamat URL di Chrome ya, di Firefox atau di mana, kemudian menekan enter. Jadi langkah-langkah yang terjadi itu seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama browser mengirimkan permintaan ke DNS server untuk mendapatkan alamat IP dari domain tertentu. Misalkan teman-teman mengakses um, contohnya google.com gitu ya. Nah, dia bakal minta atau nge-request ke DNS server IP dari google.com itu berapa. Nah, nanti dapat respons dari DNS server. Nah, jadi IP tersebut ya itu yang digunakan untuk mengirimkan permintaan ke server dari google.com. Jadi setelah mendapatkan alamat IP, browser mengirimkan permintaan ke web servernya Google. Web server menerima permintaan dan mencari konten yang diminta oleh si requester atau si yang ngakses gitu ya. Contohnya kita ngakses ke google.com, jadi kita sebagai requester. Jika konten ditemukan atau ada di server, server mengirimkannya kembali ke user atau ke browser si pengguna. Jadi browser menampilkan konten yang di request oleh si pengguna. Jadi ini contohnya teman-teman, misalkan kita coba akses nih, ini di laptop kita di browser gitu ya, kita coba akses awanputih.id gitu ya. Uh, jadi laptop meminta request ke DNS server, IP awanputih.id berapa, awanputih.id itu IP-nya sekian gitu ya. Terus dikasih ke sini dan untuk request ke si web server. Nah, di web servernya si Awan Putih itu ada di sebuah server cloud ya, atau mungkin semacam data center kalau memang Awan Putih ini punya data center. Jadi contohnya di sini mungkin kita buat server di cloud gitu ya. Kita buat sebuah web server, kita masukkan kode file, tampilan dari webnya dan juga yang lainnya, juga dependensi. Jadi melakukan HTTP request dari laptop ke server, diolah dari sini permintaannya apa, kemudian melakukan, jadi si server melakukan HTTP response terkait dengan request yang dilakukan oleh si klien. Jenis-jenis web server itu antara lain yang pertama ada Apache HTTP server, kemudian Nginx, ini yang sering dipakai juga dua-duanya ya, Apache sama Nginx. Yang ketiga Microsoft Internet Information Service atau IIS. Yang keempat Lightspeed. Lightspeed ini biasanya buat WordPress ya, WordPress web. Kalau misalkan teman-teman familiar dengan WordPress, biasanya dia pakai Lightspeed web server. Nah, di web server itu kita ambil contohnya mungkin Nginx ya. Itu ada istilah yang namanya block server atau virtual host. Jadi, block server virtual host adalah fitur yang memungkinkan satu web server untuk melayani konten berbeda untuk domain-domain yang berbeda juga. Meskipun semua domain tersebut berada pada alamat IP yang sama. Dengan kata lain, satu mesin fisik dapat melayani beberapa situs web dengan konten yang berbeda untuk masing-masing domain. Jadi, ketika kita install Nginx di server Linux kita gitu ya, kita install web server Nginx,
kita bisa membuat sebuah virtual host. Dan virtual host ini kita bisa tampilkan beda-beda tampilannya. Misalkan di sini web A, di sini web B, di sini web C. Dan masing-masing ini itu bisa dibedakan dengan domain gitu ya. Itu yang membuat kita bisa membuat sebuah blog server atau virtual host. Kemudian di web server sendiri atau di Nginx itu biasanya ada yang namanya atau istilahnya reverse proxy. Jadi reverse proxy adalah server yang berfungsi sebagai perantara antara klien dan server aslinya. Jadi dia ada di tengah-tengah antara laptop ya dan juga server. Jadi reverse proxy server itu dia sebagai perantara, dia sebagai jembatan lah istilahnya atau gate ketika mau masuk ke server dari sebuah application. Jadi server ini menerima permintaan dari klien, mengarahkannya ke server asli, lalu mengembalikannya respons dari server asli ke klien. Jadi bolak-balik. Jadi hal ini sering digunakan untuk optimasi kinerja melalui caching, ya, meningkatkan keamanan dan distribusi beban. Jadi caching ini biasanya apa ya? Ketika apa ya si user itu sudah pernah melakukan request, ya dia tinggal dikasih hal yang sama. Terus terkait peningkatan keamanan karena kita tidak secara langsung mengekspos server asli dari application-nya. Jadi dia harus lewat reverse proxy dulu, mungkin berbeda server misalkan gitu ya. Jadi tidak langsung akses ke server applications. Dan itu bisa melakukan distribusi beban juga terkait server-server. Jadi kalau misalkan tiba-tiba tanpa reverse proxy mungkin gitu ya, ada ratusan ribuan request ke server, udah servernya ngelola requestnya, terus ngelola dari konten-konten itu kan cukup berat juga. Tapi kalau misalkan dengan reverse proxy itu kita bisa membagi beban dari server itu sendiri. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalian memiliki aplikasi web yang berjalan pada server internal dengan alamat IP 10.001 ya. Misalkan origin server ini dia berjalan di 10.001 dan kamu tidak ingin mengekspos nih, kalian tidak ingin mengekspos server ini langsung ke internet gitu ya. Jadi kalian harus menempatkan reverse proxy dengan alamat public gitu ya. Di sini dia ada server lagi gitu ya dengan alamat public, dan ketika kita nge-request ke sini, di sini ada sebuah semacam konfigurasi di mana ketika requestnya ke port tertentu gitu ya, dia bakal diarahkan ke origin servernya atau IP dari internal servernya. Jadi ketika pengguna mengakses aplikasi kamu dari internet, mereka akan terhubung ke reverse proxy yang selanjutnya akan mengarahkan permintaan tersebut ke server internal. Dan kemudian request tersebut bakal diolah oleh origin server dan bakal dikembalikan lagi ke pengguna. Nah, kemudian di di Nginx atau mungkin di yang lain itu terkadang ada konsep yang namanya load balancing ya. Jadi load balancing itu adalah teknik mendistribusikan beban secara merata ke beberapa server atau ke beberapa sistem atau sumber daya. Jadi ini memastikan bahwa tidak ada satu server atau sumber daya yang berlebihan, intinya kayak kelebihan beban gitu. Jadi mengoptimalkan penggunaan resource-nya, memaksimalkan throughput-nya, mengurangi waktu tunggu atau queuing-nya gitu ya, dan memaksimalkan ketersediaan gitu ya, memastikan ketersediaan dan redundansi jika salah satu fail over terjadi atau servernya fail. Nah, ini contohnya misalkan ada 6 orang yang request nih gitu ya, nge-request secara bersama-sama. Nah, kita miliki server 1, server 2, dan server 3 yang tampilannya sama, dan ketiga ini mungkin dibuat sebuah clustering gitu ya misalkan, atau mungkin dia mengakses sebuah database yang sama. Di sini ada database misalkan. Jadi ketika 1, 2 ngakses ke sini gitu ya, ke misalkan reverse proxy-nya atau mungkin ke load balancing-nya atau web servernya gitu ya, dia bakal diarahkan ke server 1 untuk 1, 2. Terus 3, 4 diarahkan ke server 2. Kemudian 6 sama 5 gitu ya, atau 5, 6 diarahkan ke server 3. Jadi
dia didistribusikan secara merata ke masing-masing server. Ini memungkinkan untuk mengurangi terjadinya gagal server. Nah, tipe-tipe load balancer atau load balancing itu yang pertama adalah round robin, jadi mendistribusikan permintaan secara merata ke setiap servernya. Jadi masing-masing server itu dia rata gitu. Misalkan di 3, ya dia di 3 gitu. Terus yang kedua, list connections mengarahkan traffic ke server dengan koneksi aktif terkecil. Jadi yang paling kecil bakal diberi traffic. Kemudian IP hash mengarahkan pengguna ke server berdasarkan IP address-nya. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas tentang instalasi dari Nginx ya, salah satu web server yang paling populer atau mungkin populer saat ini.